Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, aktifkan imajinasi kalian ya, dan kita mulai chapter kali ini. Pada chapter ini, Raja Luohu yang terkena serangan mematikan dari keempat dewa elit surgawi, tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Tapi ternyata Luohu masih bisa bangkit lagi dan dia langsung menyerang di Sitian. Dan hal itu pun membuat ketiga Raja Surgawi kaget karena daya tahan tubuh Luohu sangatlah mengerikan. Dan akhirnya mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain meningkatkan kekuatannya untuk menyerang Luohu. Dan melihat itu pun, Sitian kaget karena tubuhnya berubah menjadi abu, tapi dia tidaklah gentar sama sekali dan terus menyerang Sitian. Dan dia akan terus menyerang Sitian walau hanya tinggal satu jari, dan boom! Serangan itu pun ditingkatkan oleh ketiga Raja Surgawi dan menghasilkan daya hancur sangat luar biasa. Sedangkan di sisi Raja Iblis Yasa, dia pun berteriak kalau Iblis Yasa tidak mengkhianati dewa, tapi dewalah yang mengkhianati pelayanan setia dari Iblis Yasa. Melihat itu pun semua pasukan surgawi dan asura kaget karena itu adalah ternyata formasi pertempuran terkuat milik dewa. Dan serangan itu hanya terdapat dalam legenda, tapi beruntungnya mereka semua akhirnya melihat itu saat ini. Serangan itu pun digunakan untuk menyerang Raja Gila Luohu. Bahkan dampak serangannya membuat badai pasir yang sangat besar di sana. Setelah serangan itu pun, badan Iblis Yasa hancur berkeping-keping. Tapi sayangnya, ternyata Luohu tidak. Daya tahan Luohu tidak seperti yang dibayangkan. Walaupun seharusnya dia sudah mati, namun kali ini dia masih hidup. Dan dengan itu, akhirnya Sitian memutuskan ini adalah tanggung jawabnya. Dan Sitian pun malah menyalahkan Iblis Yasa. Jika saja sebelumnya dia bisa bertahan sebentar, pasti Luohu akan musnah untuk waktu yang lama. Mendengar itu pun Iblis Yasa berkata, gampang sekali Sitian berbicara, tapi dia tidak merasakannya. Iblis Yasa melakukan semua yang Sitian mau dengan imbalan uang. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak mau lagi berbisnis dengan rugi. Kaisar Agung Sitianlah yang mengalahkan Iblis Yasa sebagai pelayan yang setia terlebih dahulu. Kaisar Agung Sitianlah yang menyia-nyiakan pelayanan setia dari Iblis Yasa, sehingga Iblis Yasa tidak mau menuruti perintah terakhirnya. Dan akhirnya Sitian pun melepas jubahnya dan berlari ke arah Raja Gila Luohu. Dan nampaknya tepat di depan mata, badan Luohu yang tadinya hancur berkeping-keping, sekarang kembali lagi menjadi seperti semula dengan aura tempur yang sangat mengerikan. Aura tempur itu naik berkali-kali lipat kawan. Wah, sadis emang ini, gila nih emang Raja Gila. Dan kali ini Raja Gila Luohu sudah mencapai titik dewa pertarungan legendaris Asura yang memiliki status pertarungan gila tertinggi. Setiap yang memiliki itu, lukanya dapat dipulihkan dengan kecepatan tinggi, tanpa kehilangan kebugaran fisik dan mempertaruhkan efektivitas pertempuran puncaknya. Bahkan setelah memasuki kondisi itu, kesadaran diri menghilang dan hanya tersisa keinginan untuk bertarung saja. Iblis Yasa yang melihat itu pun hanya bisa berkata pada Sitian, selamat menikmati semuanya. Dan akhirnya Sitian pun mengangkat pedangnya dan siap bertarung melawan Raja Gila Luohu. Sitian sudah salah menilai Raja Gila Luohu. Ternyata dia adalah lawan yang kuat dan fatal.
Disitian tidak pernah menemui lawan seperti ini sebelumnya, dan dengan jujur, sebenarnya Disitian takut pada Raja Gila Luohu kali ini, dan akhirnya Raja Gila Luohu berlari ke arah Kaisar Disitian dan siap menyerangnya. Pertempuran itu pun tampaknya tidak bisa dihindari lagi, tapi Disitian masih berpikir haruskah dia melarikan diri dari pertarungan ini. Tapi jika iya, rasa malu dan rasa sakit yang dia berikan akan bertahan selamanya. Jadi, Kaisar Disitian pun memutuskan untuk menghujamkan pedangnya. Dan Luohu tidak mau kalah, dia pun menebas badan dari Kaisar Disitian. Lalu, akibat dari tebasan hebat sang Raja Gila Luohu, pedang Disitian patah dibuatnya. Padahal itu adalah pedang emas, simbolis kekuatan surgawi. Bahkan, Disitian sudah berpikir bahkan jika dia kehilangan segalanya, akan ada satu hal yang tidak akan hilang, martabat terakhirnya sebagai kaisar. Dan Luohu pun menusuk dada dari Disitian. Tapi sayangnya cerita pun dibawa ke keingatan Disitian. Disitian nampak pasrah dengan akhir hidupnya di tangan Raja Gila Luohu. Walaupun semua harapan dan tanggung jawab akan hilang, tapi dia terpilih sebagai Raja Surga, semua dewa melihat ke arahnya dulu. Dia tidak terpikir jika dia mati saat ini akan seperti apa. Karena semua penduduk surga mengaguminya. Dia sangatlah hebat tanpa ada kurang sedikit pun di mata makhluk surgawi. Disitian adalah yang terbaik di surgawi. Tapi baginya, dia bukanlah yang terbaik. Dia menyadari ketidaksempurnaan dosa-dosa yang disembunyikannya. Tapi tidak masalah karena setelah pedang dari Raja Gila Luohu menusuknya, semua akan menjadi masa lalu. Dia mati dengan bermartabat dan kesan yang ditinggalkan oleh para dewa terhadapnya sangatlah baik. Dan surat darah itu pun muncrat ke arah Disitian dengan banyak. Dan ternyata itu adalah darah dari Raja Istana Timur. Raja Istana Timur rela mengorbankan nyawanya melindungi Kaisar Agung Disitian. Padahal tadinya Kaisar Disitian sudah pasrah untuk mati. Akhirnya Raja Timur pun menyuruh Disitian untuk pergi ke surga dan menyerahkan ini padanya. Mendengar itu pun Disitian malah marah. Kenapa dia menghalanginya? Aduh, bener-bener kenapa ini, ada apa dengan petinggi surga ini? Dia tadi pasrah tapi kenapa bilang begini? Payah nih emang, aduh. Dan akhirnya badan Disitian pun ditarik oleh Raja Istana Selatan. Dia meminta Disitian janganlah gegabah karena hasil keseluruhan itu lebih penting. Tapi Disitian berpikir jika dia tidak mati sekarang, dia akan menjadi pecundang. Sedangkan di posisi Raja Gila Luohu, dia berhasil dijatuhkan oleh serangan dari Raja Istana Timur dan Raja Istana Barat. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Raja Gila Luohu. Bagi mereka, Raja Gila sungguh terlalu hebat. Melihat itu pun, akhirnya Raja Selatan meminta Disitian untuk mempertimbangkan semuanya. Karena lagi-lagi resiko yang harus didapatkan terlalu penting. Hasil keseluruhan jauh lebih penting. Dan bagi Raja Selatan ini bukan kegagalan. Perang ini tidak akan pernah berakhir. Jadi Disitian kembali ke surga dan duduk di kota dulu. Lalu dia bisa segera kembali setelah pulih. Dan akhirnya mereka pun berlari ke arah surgawi. Tapi pedang kejayaan Disitian tertinggal di sana. Saat Disitian mau mengambilnya, Raja Selatan melarangnya. Dia meminta Disitian meninggalkan itu, dan akhirnya Disitian pun menurutinya dan berlari di jalanan emas milik surgawi. Tapi
Raja Timur dan Raja Barat masih asik bertarung dengan Raja Gila Luohu. Pertarungan itu semakin sengit dan entah siapa yang akan kalah atau yang menang. Sedangkan di Sitian sendiri, di tengah lariannya dia pun menangis dan berusaha berlari lebih kencang dari Raja Selatan. Itu semua karena martabat yang dia pikir tidak akan pernah hilang, tapi dalam pertempuran ini dia tidak dapat mempertahankan pada menit-menit terakhir. Semua benar-benar bisa hilang. Namun ternyata di sisi Raja Istana Timur dan Raja Istana Barat, mereka berdua berhasil dilumpuhkan oleh Raja Gila Luohu. Mereka berdua ditusuk tepat di dadanya dan tidak berdaya. Mereka berdua hanya kesakitan dan tidak bisa bangkit lagi akibat tusukan tepat di dada mereka. Sedangkan Raja Gila Luohu tidak terluka sedikit pun. Dia pun bertanya-tanya apakah tidak ada lawan lagi di sana. Dan dia melihat ke arah Di Sitian. Dia pun sangat kesal karena Di Sitian melarikan diri. Baginya, Di Sitian sangatlah payah karena dia tidak mau bermain dengan Raja Gila Luohu. Setelah itu pun Raja Gila Luohu langsung mengambil tindakan untuk mengejar Di Sitian ke Surgawi dengan jalur surganya itu. Dia pun berlari dengan kencang mengejar Kaisar Agung Di Sitian. Tapi sayangnya di tengah perjalanan badannya dipanah oleh para pasukan surgawi yang lainnya tepat di belakang punggungnya. Panah-panah itu tertancap dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi nampaknya Raja Gila Luohu tidak kesakitan sedikit pun. Dia malah berkata kalau inilah yang dia tunggu-tunggu. Sedangkan para jenderal surgawi berkata tidak semudah itu mengalahkan pasukan surgawi. Jadi dia janganlah sombong dulu. Para pasukan surgawi tidak akan pernah mundur. Dan akhirnya Raja Gila Luohu pun berteriak untuk mereka semua datang padanya. Hibur Luohu dengan sepuasnya. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Gila emang nih ya Luohu nih. Bisa mengalahkan dua raja istana surgawi, bahkan kaisarnya loh. Langsung lanjut ya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.